Haleluya. Salam. Salam. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kasih anugerah Tuhan, karena setiap kesempatan itu sangat berharga buat kita. Amin. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan yang sudah ada di tempat ini, mari kita saya ajak bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Oke, Anda siap untuk menyembah Tuhan? Anda sudah siap memberikan terbaik kepada Tuhan, khususnya persembahan kita, hidupnya kita buat di hadapan Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapa kami yang di surga. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur di dalam setiap kesempatan, bahkan Tuhan anugerah yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kalau kami ada pada pagi hari ini Tuhan, nafas yang kami hembusi saat ini Bapa, itu adalah kasih anugerah-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan kepada kami ya Bapa. Dan sesuatu yang begitu mulia, sesuatu yang begitu indah ya Tuhan, yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Pada pagi hari ini, setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami ya Tuhan, masuk di dalam ruang Maha-Mu yang kudus untuk Bapa Tuhan, menaikkan syukur persembahan kami ya Bapa di dalam kehidupan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Tuhan, Engkau terlalu amat baik di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
kami mau bersyukur sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak ditinggikan. Oh Yesus, Engkau baik, sungguh amat baik. Oh Yesus, sungguh kami kagum,
hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Ingin merasakan itu Tuhan, di dalam setiap sentuhan-Mu Bapa, di dalam setiap lawatan-Mu, di dalam setiap kehidupan kami Yesus. Itulah yang kami rindukan, hadirat-Mu di tempat ini mengalir Yesus. Itu yang kami rindukan Yesus. Lawatan-Mu di tempat ini Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau dahsyat ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Ya Rabba ya Shalom, 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 ya Rabba ya Shalom. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Mengungkapkan dengan kata-kata Bapa kami terbatas Tuhan. Tapi itulah Engkau Tuhan yang dahsyat luar biasa. Di dalam Engkau Tuhan melakukan pekerjaan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu lagi dengan puji-pujian yang kami mau persembahkan kepada-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Supaya Tuhan jiwa kami bebas Bapa. Hanya Tuhan karena memuliakan nama-Mu Bapa di tempat ini Tuhan. Supaya Tuhan kami terus mengalami akan Engkau secara pribadi. Ibadah ini Tuhan semuanya di dalam Tuhan, di dalam pemeliharaan-Mu, di dalam Tuhan kebenaran-Mu dari awal, tengah, segala Bapa kami Tuhan akan berakhiri ibadah kami Bapa. Semuanya Tuhan kami perlukan Tuhan Engkau di tempat ini Bapa. Setiap kami para umat jemaat yang ada di tempat ini Bapa, Tuhan sudah pasti ya Bapa. Tiada tujuan kami lain kalau bukan hanya untuk bertemu dengan Engkau di tempat ini, di dalam Tuhan kami, dalam ibadah kami Bapa pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapa, kami mau masuk lagi Tuhan dalam pujian-pujian kami untuk mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya kepada Tuhan, mari kita semua katakan Amin. Haleluya. Salam. Selamat pagi. Haleluya. Apa kabar jemaat Tuhan? Dahsyat, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Semuanya karena Tuhan. Amin. Mari kita terus datang kepada Tuhan, membuat syukur kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin.
Puji Tuhan. Tidak habis-habisnya. Oke, semua sudah menikmati, semua sudah merasakan semuanya itu. Kalau saya nyanyi di lagu, saya saling teringat. Oke, itu mengingatkan saya kebaikan Tuhan yang sudah kami satu keluarga kecap, bahkan secara pribadi yang sudah saya nikmati di dalam Tuhan. Amin. Nah, berkat Tuhan tidak pernah habis-habis dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh semangat. Semua kita sudah menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Amin.
Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau bernyanyi Tuhan. Itulah ungkapan yang kami Tuhan naikkan kepadamu. Terima kasih Yesus. Engkaulah jawaban di dalam setiap apa itu yang kami butuhkan daripada Tuhan. Engkau Allah yang penuh belas kasihan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah lalai. Engkau Allah yang tidak pernah gagal Tuhan. Setiap percayaan Tuhan yang kami Tuhan, setiap Tuhan berkat yang kami nikmat, itu semuanya Tuhan pemberian yang dasar dan luar biasa. Terima kasih Yesus. Kirabaya Sandabaya Sikirabaya Kirabaya Sandabaya Sikirabaya Pergumulan yang ku hadapi.
tidak ada persembahan kami yang terbaik. Yang terbaik dan terbaik adalah Bapa ketika kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucapan syukur kami Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu hanya kami boleh balaskan dengan bersyukur, dengan menyembah Engkau. Itu sebabnya pagi hari ini Bapa, kami dalam persekutuan hanya beberapa jam. Bapa Surgawi, dan jam-jam selanjutnya Engkau berkata kami boleh bebas menggunakannya. Tapi jam ini Bapa adalah saat kami bersekutu dengan Engkau. Sebabnya Bapa, dalam persekutuan pagi hari ini hadirat-Mu, kuasa-Mu hadir dengan bebas menjamah kami. Terima kasih. Semua ikatan dan pekerjaan roda yang kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau bersama hamba berkata-kata dari awal hingga berakhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita masa ini adalah masa-masa sibuk dengan segala persiapan. Semalam Ibu Gembala bersama Ibu Dewi dan Ibu Rosita buat gotong royong di sini untuk mempercantik ya dekorasi yang ada di hadapan kita ya. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat bahwa mereka memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan sebentar jemaat kita akan mengunjungi rumah ke rumah, dan saya lihat ini mencabar karena ada 6 rumah ya, akan kita kunjungi untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan, itu pujian. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Semangat seperti ini harus kita terus pelihara sampai Yesus datang ya kali yang kedua. Amin. Karena jemaat yang kasih Tuhan, saya katakan semangat, kerinduan kepada Tuhan ya, kehausan kepada Tuhan, itu harta yang terpenting dalam hidupmu dan dalam hidup saya. Dan setan akan berusaha merusak, menggoyahkan itu di dalam hidup kita. Itu sebabnya jemaat yang dikasih Tuhan ya, kerinduan, kehausan kepada Allah kita harus pelihara. Jadi ada tanggung jawab kita untuk memeliharanya. Apa saja dalam hidup kita ini saudara ya, namanya sesuatu yang kita dapat dituntut tanggung jawab untuk memeliharanya kan. Jadi kalau sesuatu yang kita dapatkan itu kita tidak pelihara, dia akan hilang ya, dia akan hilang dari hidup kita. Oke, puji Tuhan. Mari kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Sebelum begitu kita akan buat pengakuan iman kembali ya. Yesaya 55 ayat 1, 10 sampai 11. Kita balik jemaat ayat 10, saya ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Sebab seperti hujan bersalju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Katakan amin. Oke, puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan jemaat pagi hari ini di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-15 dikatakan begini. Dan ialah maksudnya Tuhan yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus,
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya akan membawakan kembali firman Tuhan yang kita sudah dengar pada minggu yang lalu. Jadi pada minggu yang lalu, apa tema kita jemaat? Waspada terhadap apa? Pemberontakan otoritas. Siapa yang berotoritas di sini? Saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat secara luas itu berbicara semua bentuk kepemimpinan. Namun hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, saya akan bawa kepada kita bahwa bila berbicara tentang orang yang berotoritas di sini, artinya itu berbicara tentang hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan dalam gereja. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ya, sekali lagi saya minta maaf dan saya jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Saya membawakan firman Tuhan ini karena ini memang pesan khusus Tuhan kepada saya, kepada kita. Nah, dalam bergereja saya adalah gembala, tapi saya tetap jemaat di mata Tuhan. Amin. Sama dengan jemaat. Jadi ketika firman ini berbicara, maka itu pertama-tama kepada saya, kemudian kepada jemaat. Nah, sangat jelas jemaat yang dikasih Tuhan bahwa sikap kepada pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu ada dua, yaitu menyokong dan melawan, kan? Memberkati dan apa? Mengecewakan, ya. Pro dan kontra, ya. Menyukai dan tidak menyukai. Itu adalah biasa sikap kita kepada hamba-hamba Tuhan. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah membahas segi negatif dari apa? Bila kita memberontak atau melawan orang-orang yang dikhususkan Tuhan, ya, orang-orang yang dikhususkan, yaitu yang orang-orang yang diberi otoritas oleh Tuhan. Dalam hal ini itulah hamba-hamba Tuhan. Nah, hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan melihat dari sudut, ya, dari sudut positifnya, ya. Untuk itu saya akan memberi tema firman Tuhan pagi hari ini, yaitu apa? Sikap yang benar terhadap apa? Hamba Tuhan. Minggu lalu, saudara kasih Tuhan, itu berbicara sikap yang salah. Sekarang kita akan melihat dari sudut positif, bagaimana kita memandang hamba Tuhan itu siapapun dia. Dikatakan kita harus memiliki apa? Sikap yang benar. Cara memperlakukan hamba Tuhan itu entah siapa. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, karena minggu lalu kita sudah melihat bahwa pemberontakan terhadap orang yang berotoritas itu akan membawa dampak negatif dalam kita. Sebaliknya, bila kita bersikap positif, jemaat yang dikasih Tuhan, bersikap positif kepada hamba-hamba Tuhan, kita mengatakan berkatnya akan melimpah atas hidup jemaat. Pertanyaan di sini, mau pilih yang baik atau yang buruk? Pastinya yang baik. Setanlah yang memilih yang buruk, kan? Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat ini bagaimana sikap yang benar terhadap apa? Hamba Tuhan. Apa jemaat yang pertama dikatakan? Kita mesti harus apa? Mendoakan hamba Tuhan. Nah, kita baca ayatnya, dikatakan, selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami. Ini Paulus sedang berbicara untuk kami, maksudnya untuk Paulus dan rekan-rekan sepelayanan dengan dia, hamba-hamba Tuhan lainnya, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas daripada pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat.
Coba berpikir di sini jemaat. Kalau kita melihat Rasul Paulus itu adalah seorang hamba Tuhan yang tidak ada cacatnya. Ya. Alkitab mengatakan Rasul Paulus itu pembunuh, tapi itu terjadi sebelum kenal Yesus. Sesudah kenal Yesus Kristus, hidup baru itu menguasai hidup dia seluruhnya. Sehingga dikatakan Alkitab dalam seluruh kehidupannya tidak ada yang bercacat. Dan itu sebabnya dalam pelajaran yang dikatakan Yesus yang akan membawa gerejanya kepada gereja yang tidak bercacat celah. Dan itu sudah terjadi apa? Di dalam hidup Paulus, tak bercacat celah. Artinya jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat dari sudut rohani, ya, tidak ada apa-apanya kita boleh membantu Rasul Paulus, karena semua ada dalam hidupnya. Tapi hari ini kita melihat dikatakan, ya, doakanlah kami, doakanlah kami, jangan lupa mendoakan kami. Ini berarti jemaat yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus tahu bahwa walaupun dia hamba Tuhan yang hebat, tapi dia tetap perlukan, dia tetap butuhkan orang lain. Orang lain itu siapa? Tubuh Kristus lainnya, anak-anak Tuhan lainnya. Dan ini berbicara tentang kerendahan hati Paulus. Ya, dia meminta jemaat, tidak kira jemaatnya pelayan gereja atau jemaat biasa, kerinduannya jangan lupa mendoakan kami. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jatuh bangunnya hamba Tuhan itu ada di tangan jemaat, betul atau tidak? Ya, jatuh bangunnya hamba Tuhan itu ada di tangan jemaat. Hamba Tuhan itu dipakai Tuhan juga ada di tangan jemaat. Jadi nasib saya itu, saudara kasih Tuhan, ada di tangan jemaat, amin. Jadi jika jemaat mendoakan kami terus menerus, bayangkan kalau sekian jemaat di sini selalu menitipkan dalam doa, maka jemaat dikasih Tuhan, anugerah Tuhan akan melimpah atas hidup kami. Jangan berkata, kan Pastor Yusak memang tugasnya berdoa, kan Pastor Yusak tugasnya berpuasa, kenapa lagi yang saya kan sibuk kerja, tidak ada masa. Ini Alkitab mengatakan, saya butuhkan, kami butuhkan sokongan dari jemaat berupa doa. Ya. Jadi dalam satu sudut memang kami adalah pemimpin gembala di gereja ini, tapi dalam sudut yang lain kita sama-sama jemaat di mata Tuhan, dan saya adalah tubuh Tuhan. Jadi saling memerlukan satu dengan seperti tangan kanan memerlukan tangan kiri dan sebaliknya. Jadi itulah sebabnya Paulus menempatkan dirinya, sekalipun aku hamba Tuhan yang hebat, tapi aku juga adalah tubuh Kristus, di mana aku tidak boleh berdiri sendiri, aku tidak boleh berjuang sendiri, aku tidak boleh bekerja, butuhkan orang lain. Dan orang lain siapa? Itulah jemaat yang ada di sekitarnya. Nah, kita melihat di sini jemaat Kristus, kenapa hamba Tuhan itu perlu didoakan? Dikatakan supaya ada kemajuan dan Tuhan semakin dimuliakan. Jadi jemaat dikasih Tuhan, hamba Tuhan itu perlu didoakan supaya ada kemajuan di dalam pelayanan dia. Nah, Ibu Rosita adalah setia usaha saya setiap minggu, dia catat ini yang saya setiap minggu ada men. Nah, saudara kasih Tuhan, itu sangat bagus. Oh ya, ini harus diperbagi, amin. Ya kan? Itu sokong supaya saya maju. Jangan kesalahan terulang-ulang. Minggu lalu dia catat 10, terus minggu ini dia catat 20. Lalu begitu dia bilang ini yang salah pastor. Nah, terus saya marah. Nah, habislah sampai disitulah saya. Jadi saudara kasih Tuhan, ada firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, ya. Manusia menajamkan sesamanya. Jadi sama dipertajam dalam hal yang baik, ya harus dengar dan seterusnya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, kemajuan seorang hamba Tuhan itu sangat dan ya perlu sokongan dari jemaat, khususnya melalui doa. Dan apa saja yang terjadi dalam hidup kita, kami bersama Ibu Gembala yang memberkati jemaat itu karena hasil doa, amin. Menurut ayat ini, supaya ada kemajuan dan Tuhan dimuliakan. Seterusnya,
Sama seperti yang letak di antara kamu. Dan ayat kedua, dan supaya kamu terlepas dari pengacau dan orang-orang jahat. Tantangan yang berat bagi hamba Tuhan adalah berlawanan dengan roh-roh jahat yang di udara. Dia memakai siapa saudara? Dikatakan pengacau, orang-orang jahat. Ya kan? Nah, oleh karena hamba Tuhan itu perjuangannya setiap hari adalah melawan roh-roh jahat. Maka jemaat yang dikasih Tuhan Yesus lewat sokongan jemaat, ya, maka saudara kasih Tuhan ada kekuatan bagi hamba Tuhan tersebut untuk menghadapi apa saja. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang sudah pergi ke surga sekarang, namanya Paul Choyongki. Jemaat yang dikasih Tuhan dikatakan hamba Tuhan tersebut selalu dia khususkan waktu yang khusus untuk berdoa bersama-sama dengan jemaatnya, adakan doa puasa. Dia bilang, saya boleh berdoa sendiri berjam-jam, tapi lebih baik kalau ada orang berdoa bersama saya. Jadi prinsipnya begini, kalau saya satu orang boleh melawan seluruh 1.000 askar. Tapi kalau ada 2 orang, saya boleh melawan, kita boleh melawan 2.000 askar. Jadi semakin banyak orang berdoa, semakin banyak kekuatan yang terkumpul untuk melawan roh jahat. Nah, saudara kasih Tuhan, bila kita melihat satu hamba Tuhan yang pernah hidup di dunia ini dan sangat hebat, namanya Maurice Cerullo, pernah datang di kota Kinabalu mengadakan KKR. Dan tahukah hamba Tuhan ini jemaat yang kasih Tuhan, dimanapun pergi mujizat Tuhan terjadi. Khususnya kalau pergi ke negara Amerika Latin. Kamu tahu negara Amerika Latin itu negara Kristen, agama Katolik, saudara. Tapi hidup mereka penuh dengan penyembahan berhala, perbomohan. Dan bila pergi ke situ hamba Tuhan tersebut, dia bilang kadang-kadang dia nampak setan betul-betul dia ada di hadapan dia dengan wujud yang bermacam-macam. Itulah sebabnya jemaat yang kasih Tuhan, ketika menginjak tempat itu, pendoa syafaqnya berapa orang? Ribuan orang. Ya. Dia bilang inilah orang yang penting di hidup saya. Dia mendoakan saya, ribuan orang. Lalu apa yang terjadi ketika dia mengadakan penginjilan di sana? Kadang-kadang dia nampak setan itu dalam wujud yang bermacam-macam sejamaah. Tapi ketika dia berkulat, kemudian dia berkado dengan setan itu. Saat dia mengadakan kebangunan rohani, hadirat Tuhan turun luar biasa. Karena apa? Penguasa tempat itu sudah dikalahkan lewat doa jemaat yang jumlahnya ribuan, ya, selalu berdoa di belakangnya. Jadi jemaat jadi kasih Tuhan, kesatuan kerjasama hamba Tuhan dan jemaat itu sangat penting, khususnya apa? Dalam doa. Karena melalui doa ini ada kekuatan yang jahat, ada kekuatan yang luar biasa untuk melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Terima kasih kepada pendoa sahabat, amin. Khususnya hari 3, ya. Tahun 2006 saya cabar jemaat bagi yang ada masalah, ya, khususnya dia datanglah hari 3 untuk kita berdoa bersama-sama, amin. Ya, sudah tentu benar, tapi coba ya, coba semakin kita boleh kumpulkan kekuatan bersama-sama untuk melawan roh-roh jahat di udara. Jadi puji nama Tuhan, jemaat cari kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi hamba Tuhan. Apa dikatakan di sini? Mereka yang setia mendoakan hamba Tuhan, amin. Ya, dan dalam mendoakan jemaat cari kasih Tuhan, utamakan khususnya yang sangat penting dalam hidupnya itu supaya apa? Hidup mereka dijaga oleh Tuhan, amin. Barulah doakan berkati keuangan, tapi itu nomor 5. Tapi sangat penting jemaat untuk apa? Melalui doa-doa jemaat mendoakan hamba-hamba Tuhan itu, khususnya dalam peperangan rohani yang dia hadapi. Karena setan tahu kalau gembala atau pemimpin dalam satu gereja berhasil dijatuhkan, sehingga dia hantam anak buahnya, kan? Begitulah dalam dunia. Sudah dikasih Tuhan, pemimpin yang hebat itu dijatuhkan, senang melumpuhkan pengikutnya. Itulah strategi setan. Tapi lewat jemaat, doa jemaat cari kasih Tuhan, maka saudara kasih Tuhan hamba Tuhan,
ya akan dikuatkan. Itu sebabnya dalam berdoa jangan lupa mendoakan, sebutkan hamba-hamba Tuhan yang ada di Sabah, di Malaysia, dan di mana saja. Amin. Memang lewat doa jemaat, hamba Tuhan yang sudah mulai lemah dikuatkan kembali. Hamba Tuhan yang sudah mulai undur bulan yang diberi semangat kembali untuk apa berlebih. Hamba Tuhan yang dalam masa diberi pertolongan sehingga kuat menjalani masa-masa itu. Nah, mari kita lihat yang kedua. Apa sikapnya? Katakan, menghormati hamba Tuhan. 2 Timotius 5:17 dikatakan begini. Penatua maksudnya di gembala yang baik pimpinannya pertama. Berarti ada juga pemimpin yang tidak baik, pimpinannya itu jujur. Ya, patut dihormati berapa? 2 kali lipat, bukan gila hormat. Ya, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, jangan engkau memberengus mulut lembut yang sedang mengiring, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seseorang penatua kecuali kalau didukung oleh 2 atau 3 orang saksi. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika, hal yang sama diulang. Ayat 12 sampai 13 dari pasal 5. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya apa? Kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu dan yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Ya, jadi tugas hamba Tuhan ini memimpin dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, menegur. Nah, pada yang memimpin memang itu enak, tapi ditegur jemaat itu tidak enak. Jadi seorang batuan yang jujur mendorong jemaat maju. Tapi pada masa yang sama, jangan biarkan kesalahan itu bertumpuk di dalam hidupnya. Dan supaya kamu sungguh-sungguh mendidik mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka hiduplah selalu damai hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Yang kedua dikatakan kita harus menghormati apa? Hamba Tuhan itu. Nah, bagaimana kita menghormati hamba Tuhan itu? Jangan juga bukan tiap hari kembali rusak begini. Saya tidak minta itu jemaah kasih Tuhan, ya kan? Begini, itu tidak. Tapi tahukah hormatmu kepada hamba Tuhan adalah ketika saudara dan saya mempraktikkan firman yang diberitakan dalam hidupmu. Amin. Itulah hormat yang paling terpenting ketika hamba Tuhan. Apa kata firman Allah? Mari kita lakukan seperti ini. Saat saudara melakukannya, maka itu apa? Ketaatanmu bukan saja kepada hamba Tuhan, tapi lebih kepada siapa? Kepada Tuhan. Sebab hamba Tuhan itu alat Tuhan untuk berbicara kepada saudara dan saya. Jadi menaati kebenaran yang disampaikan setiap saat. Saudara-saudara, itulah hormat saudara kepada hamba Tuhan yang sangat berharga di mata apa? Tuhan. Yang sangat mulia di depan Tuhan. Ya kan? Nah, saudara-saudara, sudah tentu sebagai hamba Tuhan tidak semua yang dihormati itu menyenangkan kita, kan? Kalau yang mendorong ada amin, memang amin. Tapi kalau menegur ini kembali ini jahat, ya kan? Biasalah itu dalam hidup kita. Nah, Alkitab firman Tuhan berisi, dibilang Alkitab firman Tuhan itu berisi nasihat dan teguran. Saat kita ditegur itu daging kita dirobek-robek, diirisi, nah itu tidak enak. Tapi jemaat dikasih Tuhan, hamba Tuhan tidak boleh berbicara hanya yang enak-enak. Amin. Harus berbicara 2, yang menyenang, yang memberkati, dan juga yang membentuk. Apa yang membentuk? Yang menegur. Karena 2 ini ada dalam hidup kita. Ketika hamba Tuhan hanya berbicara tentang dosa, tidak pernah berbicara tentang apa saudara kasih Tuhan yang membangun, yang mendorong, itu juga bahaya. Dan sebaliknya, kalau baru hanya hamba Tuhan berkat, tapi kemudian sudah tidak berbicara tentang bagaimana dibentuk, diproses dalam Tuhan, ditegur dalam Tuhan, itu bahaya.
Nah, ada satu kejadian begini cuma cari kasih Tuhan. Hamba Tuhan selalu berbicara tentang apa? Berkat. Oh, jemaat suka. Ada siapa tidak suka mau diberkati. Satu ketika jemaat ini ada dalam masalah, ada dalam pergumulan. Bagaimana hamba Tuhan tersebut akan menjawab? Karena sudah dibiasakan makmur, sejahtera, diberkati. Tapi tidak pernah berbicara tentang diproses oleh Tuhan. Amin. Nah, kita sudah mendengar kesaksian daripada Ibu Elsie dan Bapak Jos. Berapa tahun menunggu? Berapa tahun berdoa? Amin. Itu proses. Itu pembentukan. Ya, waktu jalani masa-masa begitu memang sakit. Apalagi kalau lihat, si Anu baru masuk sudah naik pangkat, setan menyerang lagi. Kau sudah kan berdoa kan tidak diberkati, nah itu setan. Tapi jemaat cari kasih Tuhan Yesus Kristus, ingat, berkat Tuhan itu selalu didahului dengan proses. Berkat Tuhan itu selalu didahului dengan proses. Baru di ujungnya apa? Berkat. Amin. Kenapa? Tuhan mau berkat itu membuat saudara dekat dengan Tuhan, membuat saudara memuliakan Tuhan, membuat saudara semakin berapi-api dengan Tuhan. Bukan sebaliknya. Saat diberkati kemudian tiba-tiba saudara menjauh daripada Tuhan. Jadi puji nama Tuhan. Seorang jemaat yang menghargai pemimpinnya, gembalanya, adalah ketika mendengar kebenaran yang disampaikan oleh hambanya, kemudian dia lakukan dalam kehidupannya. Amin. Nah, saya pernah alami jemaat cari kasih Tuhan di satu tempat praktek. Ini jemaat luar biasa berkorban. Dia tukang kasut, jahit kasut kan. Nah, kalau hari Minggu itu hari tamu. Kalau hari tamu kan berarti banyak orang datang. Dan jemaat cari kasih Tuhan, setiap hari Minggu dia tidak hadir di ibadah gereja. Kenapa? Saya bikin tamu. Tapi jangan lupa, setiap hari Sabtu dia kirim perpuluhannya kepada gereja. Kasih tahu Bapak Gembala ya, ini perpuluhan saya dapat seminggu ini sekian. Saudara kasih Tuhan, saya lihat gembalanya sangat sedih. Sangat sedih. Karena apa? Kamu boleh mengasihi Tuhan dengan uang, tapi hidupmu tidak pernah diberi kepada Tuhan. Ya. Dan dia hamba Tuhan ini gumuli, Tuhan tolong. Bukan uangnya yang penting, itu nomor 5. Tapi nomor 1 adalah dia bersama saya setiap minggu menyembah dan memuliakan Engkau. Nah, saya tidak tahu bagaimana seterusnya, saya sudah setinggal kepala. Tapi itulah yang mengikat dia. Di satu sudut dia mentaati firman Tuhan dalam hal berkorban, tapi jemaat kasih Tuhan di dalam hal mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan dilupakan. Saudara, saya lebih rindu ya saya lebih suka jemaat datang beribadah daripada kasih persembahan. Karena ketika kau datang beribadah itu lebih menghormati Tuhan dari segalanya. Amin. Itu yang paling penting. Beri hidupmu kepada Tuhan. Oke, puji Tuhan. Kita lihat yang dalam Ibrani katakan begini: taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka apa? Berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Saudara, ini yang jadi pergumulan saya setiap hari. Setiap kali saya melihat jemaat cari kasih Tuhan, ini tanggung jawab besar. Karena saya tahu sudah kasih Tuhan, saat menghadap Tuhan ini, siapa punya tugas ini? Kami sama Ibu Gembala berjaga-jaga, dituntut tanggung jawab untuk menjaga apa? Jiwa saudara-saudara. Nah, jemaat cari kasih Tuhan itu sebabnya 24 jam setiap pagi sore. Tuhan, saya katakan sama Tuhan, saya banyak kelemahan Tuhan.
Tapi Bapak Saudara, saya selalu bawa di hadapan jemaat ini tiap pagi, tiap malam, membawa hidup mereka, menyebut keluarga demi keluarga. Tuhan Yesus, itulah yang saya lakukan. Itu yang saya mampu lakukan kepada mereka. Pelihara dalam anugerah. Itulah pergumulan kami tiap hari. Jemaat, sebab ini ayat mengatakan gembala akan bertanggung jawab kepada apa? Tuhan atas orang-orang dipercaya kepada. Jadi jemaat kasih, kalau saya dipercayakan sebegini, saya tidak perlu kecewa. Yang penting saya boleh mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Daripada banyak jemaat, tapi semua tanggung jawab di hadapan Tuhan sangat besar. Gembala itu penjaga jiwa saudara. Maksudnya apa? Menjaga jiwa saya saudara supaya tetap berhubungan dengan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Ada amin? Itulah tanggung jawab kami. Dan itu pukulan berat bagi seorang hamba Tuhan. Kalau ada jemaat tiba-tiba membelakangi, itu satu pukulan yang sangat-sangat berat jemaat. Tapi bagaimanapun juga, ya, sebagai manusia ada batas tanggung jawabnya. Hanya Tuhan yang sempurna di dalam tanggung jawab. Jadi jemaat yang kasih Tuhan, Alkitab mengatakan sini menghormati mereka. Itulah saudara dan saya taat kepada firman Tuhan. Sukacita kami terbesar jemaat adalah ketika saudara bertumbuh dalam iman. Amin. Ya, tidak ada sukacita kami yang paling besar ketika jemaat bertumbuh di dalam iman, mengasihi Tuhan dan lain sebagainya. Oke, mari kita lihat yang ketiga. Saudara, jangan mengusik hamba Tuhan. Nah, mari kita Mazmur 1:15. Jangan mengusik orang-orang yang urapi dan jangan berbuat jahat kepada apa? Nabi-nabiku. Saudara kasih Tuhan, kata mengusik ini artinya mengganggu atau melukai. Ya, mengganggu atau melukai orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, perkataan diurapi ini saudara kasih dalam perjanjian lama adalah orang-orang khusus, hanya kepada imam, raja, nabi. Tapi kalau dalam perjanjian baru, semua orang-orang percaya itu diurapi. Cuma dalam berjemaat ada orang khusus, yaitulah pemimpin atau dalam zaman kita sekarang ini hamba-hamba Tuhan. Nah, dikatakan firman Allah kepada orang-orang ini, dikatakan firman Tuhan, jangan usik, jangan ganggu dan lukai mereka. Nah, pertanyaan jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah kita berkata seorang hamba Tuhan itu akan dianiaya, kan? Lalu kita mengatakan, kamu akan dikirim di tengah-tengah serigala dan kamu akan dapat penghinaan macam-macam dan lain sebagainya. Nah, kemudian firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus, hamba Tuhan itu seperti tong sampah. Maksudnya apa? Sampah apa maksudnya? Sampah fitnah, sampah sebenarnya. Jadi nasib hamba Tuhan itu siap dianiaya dengan kata-kata, dengan fisik dan lain sebagainya. Tapi ya jemaat kasih Tuhan, peringatan ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak mengenal apa? Tuhan. Jadi kami ini dihina, dilukai, bahkan jadinya orang dunia itu memang sudah nasib hamba Tuhan. Kenapa? Mereka tidak kenal kebenaran, tidak tahu itu Tuhan. Tapi kalau jemaat ini tidak diizinkan. Kenapa? Sebab jemaat tahu kebenaran. Maka mengganggu dan melukai mereka, ya, itu diperhitungkan lain oleh Tuhan. Nah, coba kita lihat dalam ayat ini, saudara. Orang-orang yang mengusik hamba Tuhan. Coba Miriam mengata-ngatai Musa. Apa yang terjadi? Nanti jemaat pulang dari rumah baca ayat ini. Saudara kasih Tuhan. Tiba-tiba Miriam kena apa? Kusta. Yang kedua saudara, Korah memberontak kepada Musa.
Di Bilangan 16. Apa yang terjadi kita dengan minggu lalu? Tiba-tiba karena menelan dia, ya, dengan mengerikan. Jadi itu sebabnya jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hamba-hamba Tuhan memang ada kekurangannya, memang ada kelemahannya dan lain sebagainya. Tapi jemaat harus ingat, ada otoritas Tuhan dalam hidupnya. Dia adalah wakil Tuhan. Jadi setiap yang kita lakukan sama dia itu terjadi sama Tuhan. Nah, begitu juga orang-orang dunia yang menganiaya dia. Tuhan katakan, walaupun penganiayaan itu kamu alami, tapi yang pertama-tama mengalami sakitnya itu adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan katakan, kan, kamu tunggu masanya. Coba bagi kita jemaat-jemaat yang kasih Tuhan, bahwa kita adalah orang yang kenal kebenaran. Makanya jemaat yang kasih Tuhan, kita mengatakan, jangan usik, jangan ganggu, jangan melukai mereka. Nah, pertanyaannya, karena hamba Tuhan adalah manusia biasa, tidak sempurna, perlu ditegur. Oke, kita lihat Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amsal 27 ayat 5 dalam bahasa Inggrisnya, lebih baik teguran yang terang-terangan daripada kasih yang tidak diungkapkan. Jadi berbeda mengusik dan menegur. Amin. Apa tujuan dari mengusik, saudara? Tujuannya menjatuhkan, menghina, merendahkan, ya kan? Tapi tegur itu tujuannya apa? Menasehati. Maka kita perlu meeting, amin. Kadang-kadang saya buat itu, rupanya si Bistero tangkap, rupanya si Ibu Juliana lihat di sini. Oh, betul lah, kita perlu meeting. Ini kan saling menasehati, saling menegur. Jadi hamba Tuhan itu patut dan mesti ditegur, karena Tuhan pakai saudara di bagian, amin. Supaya apa? Jangan dia sudah di jalan sesat tapi masih terus apa? Ya, betul. Harus ditegur. Coba kalau kita lihat dalam Alkitab, saudara kasih Tuhan, Musa apa? Musa adalah seorang pemimpin yang hebat, tapi ditegur oleh mertuanya Jitro. Padahal Jitro ini tidak dekat dengan Tuhan. Dia berkata sama Musa, tidak baik pekerjaan yang kamu lakukan, ya, karena Musa itu dari pagi sampai malam melayani jemaat, mengurus Israel. Lalu datang Yitro ini bukan orang dekat sama Tuhan, bahkan penyembah berhala, mertua. Tidak baik itu Musa kamu lakukan. Ya, kamu hebat bagaimanapun tidak baik. Bagus begini, buat kelompok sekian kelompok, kemudian lantik pemimpinnya supaya kamu ada masa khusus bagi Tuhan. Nah, Musa seorang yang rendah hati, dikatakan terima kasih. Musa tidak pasang hambar, orang ajar kamu ini, sudahlah kamu punya bermotif berani tegur saya. Ini suara Tuhan. Jadi sahabat apapun siapa, saudara, tetap ada lemahnya. Disitulah saudara menegur. Amin. Menegur itu tujuannya memperbaiki, memulihkan, menasihati dan membangun. Tapi mengusik itu tujuannya menghina, merendahkan, mencelakakan. Nah, pekerjaan siapa itu? Pekerjaan mengusik itu siapa punya pekerjaan? Pekerjaan iblis. Jadi iblis memakai orang itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Menegur adalah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Tuhan pakai saudara untuk menegur. Jadi hamba Tuhan yang salah perlu ditegur. Karena itu saudara mengasihinya, amin. Hamba yang sudah tersandung perlu ditegur, karena itu meluruskan dia kembali. Hamba Tuhan yang sudah salah perlu ditegur, bahkan disiplin oleh jemaat, betul juga. Supaya apa? Dia diperbaiki. Berbeda mengusik sama ditegur, amin. Hamba Tuhan patut ditegur, dinasihati, karena dia bukan mereka, tetapi mengusik mereka. Ini yang dilarang oleh firman Tuhan. Mari kita lihat yang keempat. Katakan, menyokong hamba Tuhan
dalam seluruh yang dilakukannya. Kita baca di dalam Lukas, jemaat yang kasih Tuhan. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah disembuhkan dari 7 roh jahat. Ketiga, Yohanes istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan itu apa? Melayani rombongan itu dengan apa? Kekayaan mereka. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, hamba Tuhan bukan manusia sempurna. Itu sebabnya perlu sokongan dari jemaat. Nah di ayat ini ya, Lukas 8 maksudnya jemaat ayat 1 sampai 3 ya, nanti mana yang pasalnya? Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita lihat di sini bagaimana kerjasama Petrus dan rekan-rekannya dengan jemaat di dalam membangun apa? Kerajaan Allah. Jadi Petrus sibuk berkhotbah sana sini, mengusir setan, ya, mengajarkan kebenaran firman Allah. Tapi jemaat yang dikasih Tuhan, untuk Paulus jalan ke, untuk Paulus ya kalau kita bawa kesamaan kita, untuk Petrus pergi ke KL, boleh pakai sayap kan jemaah? Tidak boleh kan? Dia perlu naik pesawat. Paling tidak naik pesawat yang murah apa? Air Asia. Tapi jemaah jadi kasih Tuhan. Untuk kita naik Air Asia, apa saudara? Apa cukup sana? Oke, saya pendeta Petrus sama naik. Mana boleh ditangkap kita apa itu? Security apa? Mana bukti? Mana bukti kamu beli tiket? Akan kita artinya apa jemaah kasih Tuhan? Untuk pergi ke sana perlu uang. Nah bagaimana Petrus mencari uang sedangkan apa? Dia sibuk melayani sana sini. Kalau dituntut lagi bekerja, nah kita menyatakan ada orang di sekitarnya. Sampai itu perempuan-perempuan yang sudah mengalami anugerah Tuhan, berkat Tuhan, diberi berkat Tuhan, maka orang ini harus menyokong apa? Hamba-hamba Tuhan. Amin. Dan Gembala Yusak hidup sampai hari ini lewat seorang jemaat. Amin. Ya. Jadi puji nama Tuhan Yesus, Tuhan memakai jemaat. Jadi kita ada kerjasama. Ada bagian memang itu tugas hamba Tuhan. Amin. Tapi ada bagian di mana jemaat ambil peran, ambil bagian untuk menolong hamba Tuhan tersebut, khususnya dalam bidang apa? Kebendaan. Nah, puji nama Tuhan Yesus, saya berterima kasih kepada jemaat di sini. Ingat jemaat, ini menyedihkan. Waktu saya selesai tingkat 2 di sekolah Alkitab Salatiga, rindu saya masuk untuk tingkat seterusnya. Tapi jemaat jelas saya tidak ada duit. Dan masa itu saya mengalami kesedihan karena bapak saya dipanggil Tuhan. Saya coba cari apa itu sponsor, tapi tidak ada. Terpaksa jemaat yang kasih Tuhan saya mengalah. Datang lagi Malaysia, jumpa dengan saudara saya, tiba-tiba tertinggal di sini. Dan waktu saya tertinggal di sini jemaat yang dikasih Tuhan, saya masih rindu, tapi tidak ada uang. Tapi jemaat yang dikasih Tuhan, 2000 tahun berapa itu? Tahun lalu ya, 2003. Oh 2004. 2000 ya? 2003, 2004. Ya. Itu habis. Impian yang tertunda itu jemaat kasih Tuhan tergenapi. Amin. Dan saya lihat jemaat memang susah masa itu, tapi dapatkah saya capai itu kalau bukan jemaat? Amin. Jadi impian saya tertunda beberapa tahun, dan terkatakan aku siapkan jemaat di Kota Kinabalu. Amin. Untuk menyempurnakan impian itu. Amin. Nah, jemaat jaga Tuhan, banyak impian saya tergenapi waktu saya di sini. Pertama, saya rindu sekali naik pesawat. Bagaimana sih naik pesawat ini? Sudah kasih Tuhan. Terus kereta api itu ya kan?
Ya kan ini orang kampung. Ya, rindu tapi waktu saya datang di sini Germany, ternyata saya bilang mau nikmati bagaimana sih naik pesawat itu. Nah pertama saya pergi di Tawau, kemudian ada saudara, dia bilang belikan tiket. Saya bilang mau nikmati, naik tidak juga ada apa-apanya, apa bedanya duduk begini, terus sudah sampai, tapi sudah tercapai, itu dia. Nah terus naik apa di kasih Tuhan kereta. Waktu saya pergi ke satu tempat di Sipitan, tiba-tiba tidak ada jalan rel. Lalu ada kawan dia bilang kita naik kereta api. Oh ini yang saya rindukan. Saya naik kereta, tercapai semua. Jadi sepertinya apa yang Tuhan impikan dan apa yang tertunda dalam hidup saya digenapi Tuhan di tempat ini. Ada sokongan dari jemaat Tuhan. Amin. Tapi jemaat, sokongan kamu ini berterusan. Kami harapkan dari jemaat. Yang paling kami nanti tanya doamu lah jemaat. Amin. Doamu, karena melalui doamu banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami sebagai hamba-hambanya. Jadi jemaat dan gembala itu satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Sokongan jemaat dalam apa bentuk tetap kami butuhkan. Itulah jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya 4 hal ini jemaat kita tanam dalam hati kita, bahwa hamba-hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan, ya, orang-orang yang berotoritas. Dan jemaat yang kasih Tuhan harus memilih untuk menyokongnya dan bukan memberontak terhadapnya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Pemimpin pujian datang di depan. Kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguhlah Tuhan jawaban dan sumber. Kita akan nyanyi pujian ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sedang berbicara otoritas hari ini, dan Bapa jauhkan kami dari mencuri kemuliaan dengan meminta hormat kepada jemaat. Untuk menghormati itu bukan, tapi memang ini adalah kebenaran. Dan ini Bapa di surga, jemaat itu harus paham siapakah pelayan-pelayan dalam gereja itu yang harus dan mesti dihargai, karena Tuhanlah yang menetapkan mereka. Maka Bapa surgawi, hari ini saya minta supaya Tuhan jemaat yang ada di ruangan ini, mereka lah yang dikirim oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, disiapkan oleh Tuhan untuk bersama hamba-Mu di dalam membangun kerajaan-Mu di sini. Kami tidak sempurna, banyak kelemahan Tuhan. Tapi hari ini, biar Tuhan kebenaran ini meresap, tertanam dalam hati jemaat-Mu. Tertanam dalam hati jemaat. Bagaimana kami bersikap yang benar kepada hamba-hamba-Mu. Karena Bapa di titik ini menentukan bagaimana sikap Tuhan kepada kami, bagaimana anugerah Tuhan kepada kami, bagaimana berkat Tuhan kepada kami. Sebabnya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak izinkan bentuk-bentuk Tuhan Yesus pemberontakan, karena ada yang jemaat-Mu lihat tidak besar di dalam hidup kami, karena itu datangnya dari setan. Sebaliknya Bapa surgawi, hati yang menegur, mengasihi, dan Tuhan mendorong, itulah yang Engkau taruh dalam jemaat, sehingga kerja-Mu di sini tetap utuh dan tidak dikacaukan oleh setan iblis. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyi pujian yang sungguhlah Tuhan jawaban. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syakarabataka. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita menyanyi jemaat ini, ingat, pasti jemaat di sini pernah digempalakan oleh orang lain di luar dari saya. Sekarang jemaat tutup mata, angkat hati di hadapan Tuhan. Mungkin ada pelan-pelan itu sudah di surga hari ini, sudah meninggal. Mungkin ada yang masih hidup. Saat jemaat bersama mereka, saat jemaat mereka bersama mereka, mungkin ada kata-kata yang jemaat sampaikan, mungkin tidak didengar oleh hamba Tuhan tersebut, tapi itu keluar dari bibir mulut kita, mengusik, melukai mereka. Hari ini datang di hadapan Tuhan, minta ampun siapapun kita. Tuhan, sebutkan namanya. Tuhan, si gembala ini, saya pernah berjemaat di sana sekian tahun, dan apa kata-kata keluar dari hidup saya tidak didengar dia, tapi Tuhan dengar. Saat ini Bapak, saya mau minta pengampunan di hadapan-Mu, sehingga Bapak anugerah-Mu melimpah hidup saya. Tidak ada jalan bagi setan untuk menghambat berkat. Ini penting jemaat kasih Tuhan. Dari manapun jemaat berasal, entah mengata-ngatai korbannya tidak menyenangkan, hari ini akui di hadapan Tuhan, bereskan itu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa surgawi, Tuhan, kami semua dari latar belakang yang berbeda. Kami semua pernah Tuhan Yesus Kristus digembalakan oleh orang. Dan Tuhan Yesus ampuni kami jika Tuhan lewat kata-kata kami mengusik, mengganggu, melukai hamba Tuhan tersebut. Mungkin sudah di surga Bapa, mungkin, tapi Tuhan Yesus hari ini termasuk hamba-Mu Bapa. Tuhan, saya datang di hadapan-Mu. Saya pernah berpraktik di dua tempat Tuhan, dan Bapak Gembala hamba-Mu sudah meninggal. Tuhan, hari ini juga saya bersama jemaat. Tuhan, ampuni semua kelakuan dan kata-kata yang mengusik dia, melukai dia, yang keluar dari diri hamba, yang mungkin tidak didengar, tapi Tuhan dengar. Ampuni Bapak, ampuni Bapak, ampuni Bapak. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya, Kau yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan tubuh pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan akan dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan akan tinggal diam
mendengar firman pagi hari ini. Dan Bapa, setiap kami yang datang di hadapan hadirat dan setiap jemaat yang Tuhan hidupnya dibawa di hadapan Engkau hari ini, yang mungkin Bapa pada masa lalu pernah digembalakan oleh gembala, yang mungkin penuh kelemahan seperti hamba. Dan Bapa Surgawi, umat-Mu tersebut, umat-Mu di ruangan ini merasa pernah melakukan. Hari ini Bapa, mereka sudah dibereskan, dikuduskan oleh Tuhan. Dan Bapa, tidak ada perkara lagi yang mengganggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kata firman, siapa menghormati hamba-Mu, dia sebenarnya menghormati Tuhan. Terima kasih pekerjaan sebagai hamba-Mu bukan senang Bapa. Bukan senang, tapi jika ada orang menyerahkan hidupnya untuk Engkau, memang itu pengorbanan luar biasa. Karena banyak hal yang hilang di dalam hidupnya. Banyak yang tidak enak, dia tidak harus kehilangan. Tetapi Bapa Surgawi hari ini, terima kasih Tuhan. Ini pesan dari firman. Bagaimana sikap kami kepada pemimpin-pemimpin kami, maka Tuhan Yesus itu sikap kami kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapa kami berdoa Tuhan Yesus, semua jemaat-Mu di sini. Kami ada pemimpin di pusat seperti Amerika, kami ada pemimpin Bapak Tommy dan yang lain. Tuhan Yesus Kristus ampuni dikala kata-kata kami terlanjur kepada mereka tanpa mereka ketahui. Sebaliknya Bapa, mulai hari ini tanamkan dalam hati kami rasa hormat, rasa menghargai. Karena Bapa disinilah berkat kami, atau kami mengalami sebaliknya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Sebelum kita memberi, siapa yang mengambil bagian toilet? Saya. Oke. Mari kita persiapkan pemberian kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas pimpinan-Mu Tuhan sepanjang ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai ini Tuhan. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu Tuhan luar biasa Tuhan. Di dalam puji-pujian kami menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu Tuhan. Engkau hadir, bahkan di dalam firman-Mu Tuhan Engkau hadir. Dan terima kasih Tuhan, kami mau memberi Tuhan apa yang ada pada kami Tuhan. Kami beri besar kecilnya pemberian kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap pekerjaan umat-Mu Tuhan di tempat ini. Apapun Tuhan yang dikerjakan Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami Tuhan. Dan apa yang dikerjakan oleh tangan kami Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Kami memberi dengan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang
jemaat kita bangkit berdiri sekali lagi. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, selesainya ibadah kami pagi hari ini, perkenan Tuhan menjadi kerinduan kami. Pujian sudah memberkati kami, firman juga memberkati kami, doa-doa juga sudah memberkati kami. Tidak ada sebab Bapa untuk sepanjang minggu ini kami tidak melihat berkat anugerah-Mu mengalir dengan limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus yang siap mengadakan pilihan raya. Tuhan tolong kiranya Tuhan memilih pemimpin yang benar-benar mengasihi berjiwa Bapa bagi rakyat yang ada di negeri ini. Kami tidak tahu siapa mereka, hanya Tuhan yang tahu, dan akan mengangkat orang tersebut dan pakailah pengundi-pengundi untuk memilih sesuai dengan suruhan daripada Tuhan, sehingga waktu menjatuhkan pilihan kami tidak salah memilih, tapi memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran firman hari ini mengharuskan kami untuk Tuhan jangan melupakan mendoakan hamba-hamba Bapa yang tersebar di Sabah ini, di bandar, di desa, di Malaysia Tuhan, di seluruh dunia. Kami tidak mengenal satu yang lain, tapi inilah kebenaran firman-Mu bahwa jemaat yang mengasihi Tuhan pasti jemaat itu mendoakan hamba-Mu. Sebabnya Tuhan Yesus dimanapun hamba-hamba hari ini yang sedang berkhotbah di mimbar, yang sudah selesai, yang dalam perjalanan ini, Tuhan berkati pada mereka dengan luar biasa. Hamba-Mu yang sakit juga termasuk hari ini sembuhkan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar juga Bapak kami akan mengadakan kunjungan crawling. Ini satu pekerjaan rutinitas tiap tahun dan boleh saja kami diserang dengan kebosanan. Tapi Bapak, apa yang kami lakukan di dalam acara ini adalah memuji Tuhan, adalah menyembah Tuhan. Bukankah itu tidak penting? Bukankah itu Tuhan Yesus itu tidak penting seperti ibadah kami hari ini? Semua sama. Sebabnya Bapak keterlibatan umat-Mu, kiranya Tuhan Yesus memberkati agar Tuhan Yesus Kristus setiap orang kami kunjungi, mereka disentuh oleh pujian, diberkati oleh pujian, juga akan diberkati dengan doa-doa yang kami panjatkan dalam Bapa. Terima kasih persiapan kami dalam menyambut Krismas pada 14 ribuan. Tuhan berkati, Tuhan semua yang dikorbankan umat-Mu Tuhan berkati, dan kami berdoa untuk Mr. Loh sebagai pengurus, si Tuhan berkati dia sehingga apapun dilakukan berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah. Mari jemaat. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Maria, Anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudusnya akan menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang pada kalian semua. Mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua jemaat berkata, Amin. Oke, puji Tuhan. Kita tidak lengkap hari ini, maksudnya yang terlibat dalam